Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Linda Ashari. Saya mahasiswi program studi ekonomi syariah semester 6C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Nah, sesuai dengan judulnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat beberapa materi dari perekonomian internasional. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah hubungan bilateral. Nah, apa itu hubungan bilateral? Yaitu kerjasama antar dua negara, dan kebanyakan hubungan kerjasama internasional di dunia ini adalah hubungan kerjasama bilateral, yaitu dua negara. Misalnya seperti Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya hubungan bilateral ini bergerak di bidang ekonomi, politik, militer, industri, dan teknologi. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk memberikan keuntungan kepada kedua negara. Adapun manfaat dari hubungan kerjasama bilateral ini, yang pertama adalah memberikan keuntungan kepada masing-masing negara. Keuntungan seperti apa? Misalnya produk dalam negeri dapat dipromosikan dan dipasarkan di luar negeri sehingga memberikan nilai jual yang lebih. Yang selanjutnya adalah mempererat hubungan antar kedua negara, dan selanjutnya yaitu menambah ilmu pengetahuan dan teknologi, serta yang paling umum dilakukan yaitu dapat melakukan pinjaman keuangan. Namun di samping itu ada pula dampak negatif yang diberikan. Nah, dampak negatif seperti apa? Menumpuknya utang luar negeri. Selanjutnya yaitu masyarakat akan lebih konsumtif karena barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri, serta bagi para pengusaha yang tidak mampu bersaing dengan para pengusaha-pengusaha asing, maka akan terancam gulung tikar atau bangkrut. Nah, selanjutnya adalah contoh dari hubungan kerjasama bilateral. Nah, yang paling sering atau yang paling kita ketahui adalah hubungan kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Jepang, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu contohnya kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Cina yaitu di bidang pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Materi yang kedua adalah mengenai kurs. Nah, apa itu kurs? Kurs adalah harga atau nilai mata uang dalam mata uang negara lain. Nah, maksudnya seperti apa? Seperti misalnya mata uang rupiah dengan mata uang dolar. Nah, siapa yang menetapkan nilai kurs ini? Yaitu bank sentral. Nah, faktor-faktor yang membedakannya diantaranya yang pertama itu adalah perbedaan tingkat inflasi antar negara, dan yang kedua itu adalah perbedaan tingkat suku bunga antar kedua negara. Nah, sistem kurs ini ada tiga. Yang pertama itu adalah sistem kurs tetap, yaitu hanya pemerintah yang boleh campur tangan di dalamnya. Yang kedua adalah sistem kurs bebas, yaitu sistem pasar, itu tidak ada campur tangan pemerintah dan benar-benar hanya sistem pasar yang mengatur semua itu. Dan yang ketiga yaitu adalah sistem kurs bebas terkendali. Maksudnya seperti apa? Sistem pasar tetap dilaksanakan tetapi tidak terlepas dari campur tangan pemerintah. Serta jenis-jenis kurs itu yang pertama adalah kurs jual, kurs beli, kurs silang, kurs spot, dan yang terakhir yaitu kurs forward spot exchange. Ketiga yaitu mengenai ekspor dan impor yang berkaitan dengan tarif, pajak, dan juga dumping. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ekspor itu merupakan kegiatan menjual barang dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor yaitu membeli barang dari luar negeri untuk masuk ke dalam negeri dan dikonsumsi oleh masyarakatnya. Dan mungkin banyak teman-teman bertanya, mengapa kita masih melakukan kegiatan impor untuk produk-produk tertentu yang sudah diproduksi di dalam negeri, contohnya garam. Produksi garam di dalam negeri itu cukup besar, tetapi yang perlu teman-teman ingat bahwa konsumsi garam di dalam negeri itu bukan hanya di tingkat rumah tangga, tetapi ada tingkat perusahaan yang menggunakan garam untuk kegiatan produksinya, dan kuantitasnya itu cukup besar, sehingga kita memerlukan impor garam dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya adalah membahas tentang tarif. Tarif yaitu biaya yang dikenakan kepada barang-barang yang melewati batas suatu negara. Misalnya barang yang masuk, barang yang datang dari Malaysia yang masuk ke Indonesia itu akan dikenakan tarif. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mengenai pajak. Pajak ekspor yaitu pajak yang dikenakan kepada bukan hanya dari barang tetapi akan juga dikenakan kepada jasa, yaitu
jasa kena pajak dan juga barang kena pajak. Sedangkan kegiatan impor, yaitu kegiatan impor ini akan diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai atas kegiatan impor yang dilaksanakan. Dan yang ketiga yaitu dumping. Apa itu dumping? Dumping itu lebih simple kita sebut, yaitu adalah banting harga. Banting harga seperti apa? Misalnya kita menjual barang atau produk dalam negeri ke luar negeri dan kita menjualnya di sana itu dengan harga yang sangat murah. Pastinya ini akan mempengaruhi para pengusaha-penguasa sebelumnya, pengusaha-pengusaha sebelumnya, apalagi yang menjual produk sejenis, itu akan terpengaruh dengan adanya barang yang kita jual di sana. Karena pastinya para konsumen itu akan mencari barang yang murah dan kualitasnya juga itu akan baik. Nah, tujuan dari dumping itu apa? Yaitu tujuannya untuk menguasai pasar internasional dan terlebih dahulu untuk menguasai pasar di daerah itu atau negara itu lalu ke tingkat internasional. Materi selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu mengenai strategi OBOR atau One Belt One Road. Nah, di mana OBOR ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Cina guna untuk membantu pembangunan perdagangan dan juga ekonomi yang dapat menghubungkan Asia dengan Eropa. Tujuannya yaitu untuk memberikan bantuan kepada negara-negara, apalagi negara-negara berkembang, untuk pembangunan jalur perdagangan dan juga ekonomi di negaranya. Namun, jika disimak lebih seksama bahwa kebijakan ini dikeluarkan oleh Cina merupakan salah satu strategi Cina untuk dapat menjerat negara-negara agar terjerumus ke dalam hutang negara kepada Cina. Kenapa? Jika negara tersebut meminjam atau mendapatkan bantuan dari negara Cina, otomatis dia akan memperoleh utang dari bantuan tersebut beserta dengan bunga-bunganya. Dan lebih parah, jika negara tersebut tidak mampu mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya, maka akan menambah hutang yang lebih banyak. Contohnya saja di Indonesia. Apabila menerima bantuan, maka oknum-oknum tersebut akan kurang amanah dalam mengelola dana tersebut dan justru itu akan merugikan Indonesia dan menambah utang negara. Namun, jika kita lihat negara-negara maju, sebenarnya itu utang negaranya pun juga sangat banyak, tetapi mereka pintar dengan mengelola dana tersebut untuk diinvestasikan, bukan untuk pembangunan infrastruktur. Diinvestasikan dan hasil dari investasi tersebut akan kembali hasil yang berkali-kali lipat dari modal awalnya, sehingga itu akan memberikan keuntungan kepada negaranya dan mampu untuk membayar hutang beserta bunganya. Materi yang kelima yaitu masalah Indonesia dalam perdagangan internasional. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli yang melibatkan dua pihak yang berbeda negara. Jadi bukan saja negara dengan negara yang melakukan jual beli dan bisa dikatakan bahwa itu adalah perdagangan internasional, tetapi juga perusahaan dengan perusahaan ataupun individu dengan individu yang melakukan jual beli dan berbeda negara itu pun bisa dikatakan telah melakukan perdagangan internasional. Misalnya, saya menjual produk saya ke luar negeri, maka saya telah melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya adalah manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu mempererat hubungan antar kedua negara. Contohnya saja, bila suatu negara telah melakukan hubungan kerjasama untuk melakukan perdagangan internasional, maka hubungan kerjasama bukan hanya sebatas di perdagangan, tetapi jika salah satu negara mengalami musibah, misalnya bencana alam, maka negara kerjasamanya akan membantu untuk meringankan beban para rakyat yang terkena musibah di suatu negara tersebut. Selanjutnya yaitu adalah mendapatkan barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Jadi bagi kita yang menginginkan suatu produk yang tidak diproduksi di dalam negeri, dengan adanya perdagangan internasional ini kita dapat mengkonsumsi produk tersebut. Dan selanjutnya adalah memperluas pasar di tingkat internasional. Misalnya saja produk lokal itu dengan adanya perdagangan internasional, produk lokal yang ada di dalam negeri dapat diperdagangkan di tingkat internasional dan itu akan mendapatkan atau pengusaha ini akan mendapatkan poin lebih atau nilai lebih dari perdagangan internasional dia telah lakukan, dan masih banyak lagi manfaat dari perdagangan internasional ini. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Di antaranya yang pertama itu adalah potensi alamnya yang mampu untuk mengekspor barang ataupun mengimpor barang dari dalam ke luar negeri ataupun dari luar negeri ke dalam negeri. Selanjutnya adalah faktornya yaitu ya tadi, yaitu untuk
atau ingin untuk mengkonsumsi suatu barang tetapi tidak ada di dalam negerinya. Selanjutnya adalah memperoleh keuntungan. Ya jelas dari perdagangan pasti kita akan mengharapkan suatu keuntungan, serta yang terakhir yaitu adalah perbedaan ilmu pengetahuan. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mengakibatkan suatu negara harus melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya adalah perkembangan perdagangan internasional di Indonesia. Perkembangan perdagangan internasional di Indonesia sudah sangat pesat, dimulai saat Indonesia telah melakukan atau telah bergabung dengan WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 1994. Nah, tujuannya sebenarnya Indonesia melakukan semua itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri dan juga menambah keuntungan Indonesia itu sendiri. Materi yang keenam adalah masalah tenaga kerja Indonesia atau TKI dan devisa negara. TKI menurut pasal 1 bagian 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. TKI merupakan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Umumnya, sebagian besar TKI itu adalah wanita yang didominasi dengan pekerjaannya yaitu asisten rumah tangga. Dan negara-negara kebanyakan tujuan dari TKI itu adalah Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Dan Malaysia merupakan yang pertama sebagai tujuan para TKI. Kenapa? Karena secara geografis dan bahasanya hampir mirip dengan di Indonesia. Nah, sedangkan devisa negara adalah kekayaan negara dalam bentuk mata uang asing. Dan para TKI ini dianggap sebagai pahlawan devisa negara. Mengapa? Dilihat dari datanya, hingga Mei 2019, FBI dari pengiriman uang tenaga kerja Indonesia ke Indonesia menyumbang sebesar 82,12% terhadap total pendapatan Komisi Bisnis Remitas atau 34,16 miliar rupiah. Dan ini merupakan salah satu hal yang membantu untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia. Namun seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak kejadian-kejadian atau penyiksaan-penyiksaan yang dialami oleh para TKI. Materi yang ketujuh adalah masalah IMF, World Bank, APEC, ASEAN, Uni Eropa, dan juga Liga Arab. Dan materi yang pertama adalah masalah IMF. IMF atau International Monetary Fund merupakan organisasi yang bertujuan untuk menjaga kestabilan keuangan, mempererat hubungan kerjasama internasional, serta mendorong perdagangan internasional. Kedua adalah World Bank atau Bank Dunia. Nah, di mana World Bank ini merupakan lembaga yang menyediakan keuangan untuk meminjamkan kepada negara berkembang guna untuk sebagai modalnya dan tujuannya untuk mengurangi kemiskinan. Yang ketiga adalah APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, di mana APEC ini merupakan forum ekonomi 21 negara lingkar Pasifik yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi, mendorong dan mengembangkan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya adalah ASEAN. Nah, di mana ASEAN ini merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang berada di kawasan Asia Tenggara. Jadi, ke-11 negara yang berada di Asia Tenggara termasuk dalam ASEAN. Di antaranya adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Timur Leste, Laos, Myanmar, Thailand, Filipina, dan sebagainya. Selanjutnya adalah Uni Eropa. Nah, di mana organisasi ini merupakan organisasi supranasional dan antar pemerintah yang beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Eropa. Selanjutnya adalah Liga Arab. Nah, di mana organisasi ini merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara yang ada di Arab, seperti misalnya Arab Saudi, Mesir, dan lain sebagainya. Namun yang perlu diingat bahwa Israel tidak termasuk dalam Liga Arab ini, walaupun memang penduduknya sekitar 20% merupakan penduduk yang keturunan Arab dan Palestina. Selanjutnya adalah saham-saham internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa saham-saham internasional di dunia ini sangatlah banyak, apalagi yang sudah sukses. Nah, di antaranya yaitu adalah IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, di mana manfaatnya ini adalah sebagai penata arah pasar, mengukur tingkat keuntungan, serta tolak ukur kinerja portofolio.
Selanjutnya adalah NYSE atau Bursa Efek New York dan HSBC. Nah, di mana ini merupakan saham atau organisasi perbankan atau lembaga keuangan internasional yang terbesar di dunia. Selanjutnya adalah masalah kebijakan luar negeri. Nah, di mana kebijakan luar negeri ini lebih menekan kepada kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional, dan juga pencapaian kebijakan luar negeri yang melewati batas negara. Fungsinya adalah yang pertama untuk menjaga keamanan suatu negara, kedua adalah menjaga dan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan kesejahteraan. Yang ketiga adalah membina pembangunan daerah serta mendukung martabat manusia seperti misalnya HAM atau hak asasi manusia. Perlu diingat bahwa yang namanya kebijakan pasti akan mengalami perubahan, tetapi perubahan yang dimaksud ini bukan secara menyeluruh, tetapi untuk menyempurnakan kebijakan sebelumnya, sehingga kebijakan baru ini akan lebih sempurna untuk tatanan hidup masyarakat itu sendiri. Dan materi yang terakhir adalah masalah OPEC. Nah, di mana OPEC ini merupakan organisasi yang bertujuan untuk menjaga kestabilan harga minyak internasional untuk para anggota-anggota organisasinya. Nah, tujuan ekonominya yaitu untuk memberikan keuntungan bagi para produsen, sedangkan tujuan politiknya yaitu adalah untuk menjaga hubungan antar produsen dengan pemerintah, pemerintah dengan negara, dan negara dengan negara lainnya yang termasuk dalam organisasi ini. Namun, Indonesia sekarang bukan lagi menjadi anggota dari OPEC ini, dikarenakan Indonesia mengalami banyak kekecewaan dan tidak sesuai dengan harapan dari tujuan ia bergabung di OPEC ini. Salah satunya, Indonesia mengharapkan untuk bisa mendapatkan impor minyak langsung dari negara-negara produsen seperti Arab, tetapi itu di luar dari harapan Indonesia. Oke, sekian video dari saya. Saya harapkan video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman yang menonton video ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.